Nah, recording first start. Silahkan Mbak Vivi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SMA Negeri 6 Surakarta akan melakukan presentasi mengenai modifikasi modul ajar mata pelajaran Bahasa Inggris SMA Negeri 6 Surakarta, kelas 12, fase F, unit 1, Narrative Text, The Story of Friendly Future. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Vivi Anjarwati, kemudian ada Agung Wahyu Kusuma, Iza Ridwan Irawan, Kamila Rida Amalia, Hairani Dian Anissa, dan ada Muhammad Salsabil. Sebelum itu, saya akan menyampaikan identifikasi RPP. Yang pertama, model tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai model pembelajaran apa yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Contohnya, teks yang ada pada modul kurang sesuai dengan latar belakang peserta didik. Pada buku teks, cerita naratif mengambil latar belakang di Kalimantan, sedangkan peserta didik belum tentu familiar dengan latar tersebut. Nah, yang kedua, meskipun pada bagian awal modul menyebutkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan, namun setelah kami telaah, tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, produk, proses, maupun lingkungan belajar. Nah, yang terakhir ada pengintegrasian teknologi yang perlu dieksplor lebih lanjut, karena dalam modul ajar penggunaan teknologi hanya terbatas pada penggunaan video dari kanal video, Google Docs, dan juga Padlet. Nah, penggunaan video dapat digunakan dalam proses penyampaian materi maupun asesmen formatif, sehingga pembelajaran lebih menarik bagi peserta didik. Nah, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hairani. Dan Mbak Hairani, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Saya akan melanjutkan bagian dari RPP yang kami modifikasi. Jadi, berdasarkan diskusi kami menemukan bahwa ada 3 aspek yang perlu kami modifikasi, yaitu pada aspek model pembelajaran, yang kedua yaitu aspek kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu asesmen. Baik. Nah, kemudian saran atau perbaikan modul ajar dari kami yaitu ada 5. Yang pertama yaitu pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik dan tujuan pembelajaran penting untuk mengarahkan proses pembelajaran. Seperti yang sudah disampaikan Mbak Vivi, bahwa dalam dari modul ajar yang telah kami identifikasi, model pembelajaran belum tercantum dalam modul ajar tersebut. Sehingga kami menyarankan untuk menambahkan model pembelajaran dalam modul ajar tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menambahkan praktik pembelajaran berdiferensiasi dalam modul ajar, entah itu pembelajaran berdiferensiasi proses, produk maupun konten atau lingkungan belajar. Yang ketiga yaitu menggunakan situs web seperti Kahoot untuk melakukan asesmen formatif yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik melalui gamifikasi. Slide sebelumnya. Baik, kemudian untuk poin keempat yaitu mencari alternatif teks naratif yang sesuai dengan struktur untuk membantu peserta didik memahami bahasa dan tujuan teks naratif. Karena menurut analisis kami, beberapa teks naratif yang terdapat dalam modul ajar tersebut kurang tepat untuk membantu peserta didik memahami teks naratif. Kemudian yang terakhir yaitu mengintegrasikan konteks lokal dan isu-isu hangat dalam modul ajar untuk mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Seperti yang telah Mbak Vivi sampaikan bahwa dalam modul ajar tersebut, teks naratif yang digunakan dalam modul ajar tersebut berlatar belakang di Kalimantan. Kemudian kami mencoba untuk memperbaiki modul ajar tersebut dengan berusaha mencari teks yang mengkaitkan teks naratif dengan konteks lokal peserta didik. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Sabil. Baik, terima kasih atas waktunya Saudari Khairani. Untuk topik selanjutnya adalah saran perbaikan RPP atau modul ajar. Next slide. Apabila kami diminta untuk memperbaiki modul ajar yang kami analisis, ada beberapa hal yang akan kami perbaiki. Yang pertama adalah keterangan model pembelajaran.
Kami akan menambahkan keterangan model pembelajaran apa yang kami gunakan dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan karakter peserta didik dan kesesuaian model pembelajaran tersebut dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, dengan memberikan model pembelajaran apa yang diterapkan, proses pembelajaran akan lebih terarah karena mengetahui apa yang akan dilakukan. Pemilihan model pembelajaran juga akan didasarkan literatur yang mendukung mengenai penerapan model pembelajaran tersebut pada pengajaran materi atau keterampilan tertentu. Kemudian, model pembelajaran yang kami sarankan adalah Project Based Learning atau PJBL. Mengapa kami menyarankan PJBL? Karena penggunaan Project Based Learning (PJBL) sesuai dengan teori perkembangan peserta didik. PJBL sangat cocok diterapkan karena sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif dan sosial mereka, terutama dalam hal berpikir kritis, menalar, serta pemecahan masalah. Untuk teori yang pertama adalah teori perkembangan kognitif dari Piaget. Menurut Jean Piaget, siswa usia SMA berada pada tahap operasional formal, di mana mereka mulai dapat berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis. PJBL menantang mereka untuk menggunakan keterampilan ini dalam menyelesaikan proyek yang memerlukan analisis, evaluasi, dan penerapan konsep-konsep abstrak ke situasi nyata. Melalui proyek, siswa belajar mengembangkan hipotesis, membuat rencana, serta mengevaluasi hasilnya, yang sejalan dengan tahap perkembangan operasional formal. Teori yang kedua, teori perkembangan dari sosial Vygotsky. Dengan pandangan Vygotsky, pembelajaran terjadi paling efektif melalui interaksi sosial dan kolaborasi dengan orang lain. PJBL memfasilitasi pembelajaran kolaboratif, di mana siswa bekerja dalam kelompok, bertukar ide, dan belajar satu sama lain. PJBL juga mendorong pengembangan zona perkembangan proksimal, atau biasa yang disebut ZPD, di mana siswa dibimbing dalam tugas-tugas yang berada di luar kemampuan mandiri mereka, tetapi bisa mereka capai dengan dukungan teman sebaya atau guru. Terakhir, teori pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Menurut teori perkembangan Bloom yang berfokus pada domain kognitif, PJBL membantu siswa mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. PJBL memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam dibandingkan dengan metode tradisional, karena siswa harus merancang proyek, mengelola sumber daya, dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Dengan menerapkan PJBL, proses pembelajaran menjadi lebih selaras dengan teori perkembangan ini yang mendukung kebutuhan kognitif dan sosial siswa dalam mempersiapkan mereka untuk tantangan yang lebih kompleks di masa depan. Dari saya cukup sekian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Agung. Silahkan, Saudara Agung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saran modifikasi RPP yang kedua adalah praktik pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kami akan menambahkan praktik pembelajaran diferensiasi dalam modul ajar. Pada bagian inti modul ajar akan dijelaskan jenis dan langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi yang akan digunakan. Misalnya apabila menerapkan diferensiasi produk berdasarkan gaya belajar peserta didik, juga akan menambahkan rubrik penilaian dan cara penilaian dari diferensiasi produk tersebut. Dengan begitu, peserta didik dapat diukur kemampuannya sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi pada RPP yang kami modifikasi, pada sebelumnya tidak dijelaskan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses, produk, maupun lingkungan belajar. Lalu setelah kami modifikasi, kami menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pada aspek produk. Jadi guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan dengan gaya belajar. Bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, produk dikumpulkan dalam bentuk podcast. Selanjutnya bagi peserta didik yang mempunyai gaya belajar visual dalam bentuk cerita bergambar atau komik digital. Selanjutnya, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, produk dibuat dalam bentuk video, yaitu menggunakan drama, mini, atau roleplay.
Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Iza. Baik, terima kasih Mas Agung. Yang selanjutnya akan saya sampaikan modifikasi pada bagian asesmen. Kami akan menggunakan asesmen berbasis online. Kami akan menggunakan beberapa situs website yang dapat digunakan untuk proses asesmen formatif peserta didik. Salah satu aplikasinya yaitu Kahoot. Dengan menggunakan Kahoot, kami dapat membuat kuis, misalnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai teks naratif yang telah dipelajari. Banyak literatur yang menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan situs website ini dalam proses asesmen formatif, peserta didik menjadi lebih termotivasi. Hal ini karena penggunaan Kahoot merupakan contoh gamifikasi yang mana mengadopsi elemen-elemen game pada konteks non-game. Elemen-elemen game ini dapat mendorong semangat kompetitif peserta didik, sehingga peserta didik akan termotivasi untuk meraih poin atau hadiah. Dengan begitu, peserta didik akan menjadi lebih aktif berpartisipasi dan suasana kelas akan menjadi lebih menarik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kamila. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ihza. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan poin keempat, yaitu alternatif teks naratif. Beberapa teks yang digunakan sebagai contoh teks naratif tidak sesuai dengan struktur teks naratif. Kami akan mencoba untuk mencari alternatif teks lain yang dapat dijadikan contoh peserta didik untuk belajar mengenai teks naratif. Contoh teks adalah hal yang penting karena dengan mengamati contoh teks, peserta didik dapat memahami gambaran umum struktur bahasa, unsur kebahasaan, dan tujuan dari teks tersebut. Selanjutnya, kami akan mengintegrasikan konteks lokal dan isu-isu hangat yang dekat dengan keseharian peserta didik. Dalam modul naratif teks The Story of a Friendly Future, topik terkait dengan energi terbarukan dapat dikaitkan dengan upaya dalam mengadopsi energi bersih seperti biogas dari limbah pertanian atau penggunaan panel surya di beberapa bangunan pemerintah atau gerakan penghematan listrik di daerah lingkungan peserta didik. Kegiatan pembelajaran bisa dihubungkan dengan hal tersebut. Dalam poin ini, kami memodifikasi dengan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching dengan mengintegrasikan isu-isu yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Pendekatan culturally responsive teaching bertujuan untuk mengakui dan menghargai latar belakang atau budaya siswa dalam proses pembelajaran. Berikut adalah contoh alternatif teks naratif yang telah terintegrasi konteks lokal culturally responsive teaching. Pada teks tersebut, kami mengintegrasikan masalah yang ada di sekitar peserta didik, yaitu mengenai sampah pada tempat pembuangan akhir Putri Cempo Mojosongo, di mana saat ini pemerintah Solo telah berupaya untuk mengolah sampah menjadi energi terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga sampah. Melalui teks tersebut, kami berharap peserta didik merasa lebih terhubung sehingga lebih termotivasi untuk aktif berpartisipasi di kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, sekian presentasi mengenai modifikasi modul ajar dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.